Halo Pak Paul, selamat siang. Shalom. Pak, saya mau nanya hal yang mengenai keselamatan. Kebetulan kemarin ada diskusi dengan teman. Dia dari gereja gereja besar juga. Dia ini mungkin pemahaman pribadi dia. Dan saya kebetulan tidak bisa menjawab dengan tuntas. Makanya saya mau coba tanya Pak Paul. Dia mengakui bahwa selain Yesus tuh ada jalan keselamatan, Pak, gitu. Ya, karena dia menganalogikannya bagaimana orang yang tidak pernah kenal Yesus, kemudian orang yang orang-orang yang di pedalaman gitu. Nah, saya kasih jawaban saya pribadi, dia nggak puas gitu. Saya mau tanya pendapat Bapak. Kalau hal-hal seperti ini gimana Pak? Apa ada panduan Alkitabiahnya buat kita jawab gitu? Karena semakin kesini sering sih saya dengar pengajaran seperti itu. Mungkin seperti itu Pak, atau orang-orang dulu gitu kan. Gimana tuh Pak? Keselamatan itu hanya melalui Yesus. Ayatnya jelas. Ya, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu sudah jelas. Itu nggak ditawar. Tapi kalau orang baik, banyak saudara. Tidak masalah. Orang yang baik, dia akan menuai hal yang baik. Orang Buddha baik, saudara ya. Anda lihat Yayasan Suci itu, setiap kali ada bencana, Yayasan Suci yang pertama kali datang dimanapun di Indonesia. Betul, Pak. Yayasan Suci selalu yang pertama. Orang baik, saudara. Maka dia selama di dunia akan menuai yang baik. Apa yang kamu tabur itu kamu tuai. Itu harus Anda mengerti itu ya. Tetapi untuk keselamatan hidup kekal, ya kita harus terima semua orang punya iman sendiri-sendiri. Orang Islam katanya melalui Muhammad, kalau kita melalui Yesus. Orang-orang Buddha ya melalui Buddha, ya kan? Nah pertanyaannya, siapa yang mau kita percaya membawa keselamatan kehidupan kekal itu? Sementara Muhammad tidak bangkit dari kematian, Buddha pun tidak bangkit dari kematian. Sedangkan Yesus bangkit dari kematian sebagai yang sulung yang dibangkitkan. Padahal kan hidup kekal itu membutuhkan kebangkitan dari orang mati. Nah, kalau nggak bangkit kan namanya nggak kekal kan? Nah, siapa yang membuktikan kebangkitan orang mati dan tidak mati-mati lagi sampai sekarang? Hanya Yesus. Maka ya keselamatan hanya melalui Yesus. Udah nggak ada cara lain. Bagaimana dengan orang-orang yang hidup di pedalaman? Dia tidak pernah tidak pernah mendengar berita Injil, tidak pernah mendengar Yesus. Bagaimana? Apakah dia akan diselamatkan juga gitu? Gimana tuh Pak? Di Alkitab itu ada contoh yang namanya Ayub. Ya, Ayub itu bukan orang Ibrani. Ayub itu orang Aram, tinggal di tanah Uz. Dia bisa selamat loh. Ya, karena Tuhan menjumpai dia. Ya, di Alkitab ada yang namanya Naaman. Ya, Naaman itu orang Aram. Ya, orang yang jahat, penyembah dewa Molok. Tetapi dia kemudian punya budak orang Ibrani. Ada yang mengenalkan keselamatan itu kepada Naaman. Di dalam Alkitab juga ada yang namanya Cornelius, orang Romawi penyembah berhala. Tetapi dia hidupnya orang yang sangat baik sekali. Dia sering nolong orang Yahudi, dia sering nolong orang ya. Dia selamat. Bahkan di Alkitab itu ada perempuan Samaria yang menurut tradisi orang perempuan Samaria ini adalah seorang pelacur. Dia bisa selamat. Perempuan Sirofenisia bisa selamat. Contohnya siapa lagi? Sida Ethiopia. Ya kan? Kok dilalah ketemu sama Filipus gitu ya, bisa selamat. Nah sama orang-orang Iran yang saya baptis, mereka ketemu Yesus loh, mereka mengalami penglihatan Yesus. Kalau hatinya memang dasarnya mencari Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan itu baik kok, pasti ketemu kok, Tuhan pasti akan temui. Masalahnya banyak orang kelihatannya baik, tapi hatinya licik, kita banyak nggak tahu loh. Orang baik Tuhan katanya kita, tetapi kalau orang itu baik, tetapi dia menyepelekan Tuhan, banyak nggak butuh Tuhan. Dan kebanyakan orang yang hidupnya baik itu merasa nggak butuh Tuhan. Percaya saya, orang kenapa kamu baik? Ya, nggak perlu Tuhan untuk jadi baik. Dan dia pede banget, dan dia nggak butuh Tuhan. Apakah Tuhan? Ya tetap karena dia baik, dia akan menuai yang baik. Bahkan anak-anaknya itu janji Tuhan. Dia menuai yang baik, bahkan anak-anaknya. Tetapi apakah dia mendapatkan hidup kekal? Ya enggak, tetap harus melalui Yesus. Lalu orang di pedalaman,
Tuhan dengan caranya yang ajaib akan menemui dia. Iya. Misalnya orang Badui, kita balik lagi orang Badui. Kenapa di Badui bisa ada gambar orang yang rambutnya gondrong lagi mikul kayu salib dan dinubuatkan bahwa orang ini yang akan menyelamatkan orang Badui? Ya berarti ada penatua tua-tuanya orang Badui yang ketemu Yesus saat itu. Saya selamat nggak selamat? Itu. Jadi Tuhan punya cara yang ajaib supaya orang yang dianggap baik itu yang menurut yang Tuhan anggap dia itu memang layak diselamatkan. Itu selalu ada ya. Artinya selalu ada cara Tuhan untuk menemui Iya, orang. Tuhan itu luar biasa kok. Termasuknya di Cina. Mungkin ya, ini sorry ya, ini tafsir saya bebas, tafsir bebas. Oke. Mungkin Sang Buddha pun mendapat tentang pelajaran tentang cinta itu ya memang benar-benar dari Tuhan. Iya. Oke. Ya Sang Buddha diselamatkan umatnya, ya kita enggak kan, keselamatan bukan melalui Sang Buddha, melalui Yesus dengan nama Yehova. Keselamatan, akulah Yehova Allahmu, ya, yang menyelamatkanmu. Ya, tiada keselamatan selain dariku. Ya kan, keselamatan hanya dari Yehova. Dari Yehova yang diberikan nama itu kepada Yesus. Jadi memang Kisah Rasul 4 ayat 12, Petrus pun menegaskan, di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita selamat, termasuk nama Sang Buddha. Walaupun Sang Buddha itu orang yang sangat luar biasa. Apa yang Sang Buddha ajarkan tentang kebaikan, kalau diikuti, ya tetap akan menuai kebaikan. Apapun kita tuai, kok itu sudah firman Tuhan. Termasuk orang Islam yang memperbuat kebaikan, ya dia akan menuai kebaikan. Kayak Gus Dur misalnya kan. Tapi dengan cara yang ajaib, ya. Mungkin dengan cara yang ajaib. Ya, karena saya banyak ketemu orang-orang Iran yang sudah ketemu Yesus sebelum ketemu saya. Jadi saya tinggal baptis saja. Oke. Luar biasa ya. Tuhan baik. Kita nggak ngerti bagaimana cara Tuhan bekerja di dalam komunitas ini. Orangnya baik-baik, nggak serakah. Sama duit itu nggak geragas. Kalau Anda ngelihat orang-orang Samin itu sama duit nggak geragas, saudara, yang di Pati itu ya, atau orang-orang Baduy itu sama duit nggak geragas, saudara. Iya. Mereka punya orang-orang itu ya, orang-orang Kalimantan dalaman itu ya. Kita mesti tahu benar penginjilan kontekstual itu ya. Sama ya seperti kekristenan zaman sekarang. Kekristenan zaman sekarang ini produk pagan. Selamat nggak selamat? Yesus kan yang sang cinta itu, walaupun sudah berbeda dengan yang Yahudi punya. Tapi selamat loh. Jadi itu kita harus mengerti. Iya, berarti memang bukan karena perbuatannya kan Pak, bukan karena hasil perbuatan. Keselamatan hidup kekal loh ya, bukan cerita di dunia ini ya. Tapi memang karena iman dan pengertian dia, kepercayaan dia menurut kontekstual yang diberikan Tuhan kepada dia masing-masing, Pak. Sekarang contoh lagi, tambahan ini sekarang tak balik. Bagaimana ada orang yang lahir baru, lalu hidupnya sembrono. Dia lahir baru, benar-benar lahir baru, tapi kemudian ya karena pilihan-pilihan, ya, dan dia nggak pinter, nggak metanoia, dia kurang pinter. Karena kayak saya dulu kan sembrono. Misalnya dulu umur 20, waktu umur 30 itu saya habis ngutupin, saya habis terus saya mati gitu ya. Selamat nggak? Selamat. Iya. Tapi kan saya sudah menderita kan. Iya. Di dunia ini saya tidak merasakan berkat-berkat surgawi karena saya kudu menuai semua yang tidak baik yang saya lakukan. Tapi saya selamat. Tapi kan sial bener kan? Kan Tuhan janji kita di dunia ini juga bahagia, bahkan di kehidupan yang kemudian pun kita bahagia. Nah, itu masalahnya. Ya kan? Nah, jadi kita mesti, itulah makanya Tuhan ajarkan kepada kita untuk berdiakonia terutama, karena diakonia itu kunci membuka segala-galanya. Diakonia itu kelihatannya cuma diakonia, orang Buddha juga, jangan main-main, itu ajaran Tuhan. Tuhan sendiri yang mengajarkan tentang diakonia. Tuhan Yesus sendiri memberi contoh, Yehova Elohim pertama kali ngasih tahu ya, untuk selalu memperhatikan janda-janda miskin, anak-anak yatim, dan termasuk
orang-orang asing, orang-orang yang itu ya, refugee itu maksudnya ya. Itu ya, Pak Ferdinand, silakan. Nah, pertanyaan saya, bapak saya udah mati, engkong saya kan pernah kenal. Masa dia masuk neraka tidak mengenal tulisan, baca pun susah, gereja pun nggak tahu. Ya, kita nggak tahu tetap. apakah dia ketemu Tuhan Yesus, kita nggak ngerti loh Pak. Kalau dia memang orang baik, tiba-tiba dalam hubungan pribadinya dia berjumpa dengan Yesus yang kita tidak mengerti. Betul. Ya kan? Papi saya nggak pernah ke gereja, tapi papi saya mengenal Yesus lebih daripada pendeta-pendeta. Betul. Itu loh. Walaupun papi saya banyak salah memang karena ketidakmengertiannya dia, itu loh. Karena tidak mengerti, kan yang bodoh dia. Tadi saya cerita, ada orang lahir baru, tapi dia kenapa dia melakukan kesalahan? Karena dia bodoh, dia nggak ngerti, nggak ada yang ngajarin. Makanya Tuhan Yesus bilang, jadikan semua bangsa muridku. Caranya apa? Satu, dibaptis. Kedua, kudu diajarin. Masalahnya nggak ada yang ngajarin. Nah, itu repot itu. Makanya semua orang yang dibaptis ini kudu diajarin. Masalahnya sudah diajarin aja masih bandel. Gitu loh. Kenapa? Karena sudah diajarin belum lahir baru. Itu loh. Belum lahir baru masalahnya. Jadi banyak di komunitas kita, ada yang sudah dibaptis belum lahir baru. Diajarin pun masih bandel. Malah diajarin, malah balik ngajarin saya. Oh, gimana sih ini? Maaf Pastor ya, tapi saya kan meninggal 59 tahun. Dia asli dari Makau, nggak bisa bahasa bisa, tapi tulisan Indonesia nggak tahu, tahu-taunya Mandarin kan. Makanya saya merenung, orang bilang baik mami saya, jadi 85 mami saya. Jadi saya merenung, jadi beban kan. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu Pak. Juga. Jadi kita nggak tahu dia selamat apa enggak, ya kan? Karena kita yang tahu adalah dia sendiri saat itu. Cuman untuk memastikan kalau saya dari muda, waktu itu papi saya mau meninggal, saya tanyain dulu, papi sudah siap? Papi benar-benar percaya Yesus? Percaya, papi percaya Yesus. Ya udah saya tenang. Mami saya juga demikian ya. Amin. Jadi mami itu semua ya kita yakin karena. Tapi kalau misalnya itu di luar jangkauan kita, nggak usah kita pikirkan karena Tuhan pokoknya bekerja dengan caranya yang ajaib. Tuhan itu adil banget ya. Tapi jangan berpikir Tuhan itu kayak hakim-hakim judge atau hakimnya siapa itu yang tidak maha tahu. Dia itu maha tahu, dan dia ngerti dah. Nggak semudah itu ngomong masuk surga atau neraka, itu nggak semudah itu ya. Tapi kalau pendeta-pendeta yang hedonisme itu saya yakin masuk neraka. Serius ya. Loh, dia sudah mengerti kebenaran loh soalnya. Ya, betul. Nah, itu loh masalahnya. Kalau orang awam, kita nggak ngerti ada keadilan Tuhan di sana, Tuhan udah kasih berbagai cara. Tapi kalau itu pendeta, wah itu lebih banyak masuk nerakanya kalau dia sudah ngerti kebenaran tapi masih dilanggar pula. Itu loh masalahnya. Ya. My Lord Jesus, with all my heart, with all my soul, and all my life.